yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. 2, 3. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Puji Tuhan. Pengajaran ini adalah sangat kontradiksi sekali dengan apa yang sering kita dengarkan, bahwa mengikut Yesus pasti akan menjadi kaya. Mengikut Yesus kita diberkati dengan berlimpah dan segala macam. Sebab ayat ini bilang, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Artinya bahwa kita sebagai umat Tuhan, orang percaya kepada Yesus Kristus, selalu saja orang tidak senang dengan kekristenan itu. Itu sebabnya kalau kita dengarkan dari waktu ke waktu, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan mengalami penindasan-penindasan. Kita bisa tahu baru-baru ini dan masuk juga di televisi, daerah Cilegon tidak boleh gereja berdiri. Kita tidak boleh beribadah di sana. Wali kota bersama jajarannya sampai ke tingkat bawah tidak boleh ada gereja di sana. Ini yang menjadi pokok doa kita semua, supaya kita terus berdoa bahwa kita supaya tidak terpecah-pecah. Kita adalah satu kesatuan NKRI. Jadi saudara-saudara, ketika kita mendengarkan orang Kristen pasti diberkati, pasti kaya raya, otomatis mengalami hal-hal yang baik. Hal ini membuat banyak anak-anak Tuhan pulas, membuat anak-anak Tuhan nyenyak. Tidak demikian kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saja hanya tujuan kita menjadi pengikut Yesus untuk diberkati, tidak ada yang lain, itu keliru saudara-saudara. Kita harus mempersiapkan hidup kita untuk satu kedatangan Tuhan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa kekristenan bukanlah untuk menerima berkat-berkat saja, tidak. Kita lihat, ketika kita memutuskan menjadi orang Kristen, nampaknya kenyamanan hidup tidak selamanya menjadi bagian kita. Ketika kita memutuskan menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, kita harus mematikan segala-galanya dari hidup kita. Kesenangan kita harus mati, kedagingan kita harus mati. Alkitab berkata begini, bukan kesenangan. Ketika kita percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, lalu kesenangan dan kesenangan, nyaris tidak ada kesenangan ketika kita memutuskan mengikut Yesus. Tapi keselamatan pasti. Menderita adalah satu konsekuensi mengikut Yesus. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23 dikatakan begini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, coba ya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib setiap hari, lalu ikut Tuhan. Tepat sekali kalau Yohanes itu menjelaskan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Artinya kenyamanan itu nyaris kita tidak punya sebagai orang Kristen. Alkitab menjelaskan itu. Klik lagi pada kita Matius 10:16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Coba bayangkan, kita ini adalah domba yang berada di tengah serigala yang siap diemplok gitu, saudara. Coba bayangkan kalau kita benaran
di tengah-tengah serigala yang sungguhan, kira-kira kita ini berbuat apa? Dahsyat. Anggap itu di sekitar kita ini ada binatang buas, serigala buas, singa, harimau dan segala macam. Kira-kira kita mau lakukan apa kalau kita udah dikelilingi oleh mereka? Tidak tepat kalau saja hanya soal berkat yang kita mau terima dari Tuhan, soal kesenangan yang kita terima dari Tuhan. Tidak. Nyaris tidak ada kesenangan ketika kita putuskan mengikut Yesus. Nyaris tidak ada kebahagiaan secara duniawi. Dan Alkitab bilang itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus pintar-pintarlah menempatkan diri kita supaya si serigalanya tidak mengemplok kita, begitu saudara-saudara. Satu lagi, bahwa nyaris tidak ada kesenangan buat kita. Matius 5:38-39. Kamu telah mendengar firman, kalau dengar lo, ya. Bagian tidak dengar ini dengar. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu Taurat, saudara-saudara. Lalu lihat ini, itulah dunia yang begitu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada pengikutnya, tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Jangan diam. Kamu itu adalah domba di tengah serigala. Cerdiklah seperti ular. Jangan melawan, dikatakan. Melainkan siapapun yang tampar gigi kananmu, berilah juga padanya pipi kirimu. Coba. Ini loh sesungguhnya kita. Nyaris tidak ada kenyamanan, nyaris tidak ada kesenangan secara daging. Tapi semua harus kita matikan. Injil Yohanes ini menjelaskan kepada kita. Sebab seperti jikalau dunia benci kamu, sampai di sini saja berarti identik dunia tidak menyenangi umatnya Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa aku telah lebih dahulu membenci aku. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Bukan kamu saja yang ngalami, kan kira-kira begitu Yesus. Aku ngalami lebih dulu soal dibenci itu. Mengapa? Kenyamanan hidup tidak selamanya menjadi bagian kita. Ayatnya yang ke-18 bagian B itu tadi bilang, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dunia ini terus benci dengan umatnya Tuhan, tidak senang kepada pengikut Yesus. Sekarang pertanyaannya, mengapa dunia membenci pengikut Yesus? Apa sih alasan mereka kok begitu bencinya kepada pengikut Yesus? Ayatnya yang ke-19b, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Mengapa dunia membenci pengikut Yesus? Karena kamu bukan dari dunia ini. Kita bukan dari dunia. Amin. Ingat, kita memang tinggal di dunia, kita memang hidup di dunia, kita memang harus mencari nafkah di dunia. Tapi Tuhan sudah memilih kita dari sekian banyak orang. Maka di dalam 1 Petrus itu, kamulah bangsa yang terpilih. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan kita bukan dari dunia. Walaupun kita hidup di dunia, tapi kita adalah orang spesial di mata Tuhan. Amin. Kita adalah orang istimewa di mata Tuhan. Sudah dipilih dari dunia. Kata dipilih berarti sudah dipisahkan, tidak sama dengan dunia. Ingat Bapak Ibu, kita sudah dipilih, dan dipilih itu berarti dipisahkan dari dunia. Dipilih itu dipisahkan loh. Sama seperti waktu saya masih di desa,
Ya, kalau nyari pari, ya, lalu bulirnya diambil dengan cara, kalau di sana sebelum ada mesin pakai banting, banting, lalu bulir-bulirnya jatuh. Saudara, selesai semua itu, tidak langsung segera dibawa ke rumah. Dia harus dikumpulkan. Kita harus naik ke atas satu tempat merontokkan bulir-bulir padi tadi untuk ditiup angin yang tidak baik itu loh, yang kosong-kosong, apalah namanya itu kalau di sini. Ya, pokoknya isi padi kosong isinya. Ya, kita naik di atas, kita tumpahkan dikit-dikit. Ya, lalu yang kosong itu dihembuskan angin, yang padat tinggal. Kita tidak butuh ini karena kosong-kosong yang ada isinya ini. Ini pilihan. Untuk apa itu yang kosong-kosong? Tidak ada arti. Tidak bisa jadi beras. Tapi yang isi ini. Saudara, Yesus telah memilih kita dari tengah-tengah dunia ini. Kita bukan orang dunia. Mengapa dunia membenci pengikut Yesus? Karena kami bukan dari dunia. Ya, dipilih berarti dipisahkan dari dunia. Maka kalau Roma 12 ayat yang kedua bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Kamu harus beda. Maka kita dibenci. Mengapa dunia membenci pengikut Yesus? Karena kamu bukan dari dunia. Jelas, kita bukanlah orang-orang sembarangan. Kita adalah orang istimewa di mata Tuhan. Bukan asal orang kita ini. Harus ingat itu. Bapak Ibu istimewa loh. Bukan asal manusia. Tapi pilihan Tuhan. Amin. Pilihan loh. Ya, jangan main-main dengan keberadaan kita ini sebagai umat Tuhan. Walaupun orang-orang di luar sana, orang yang tidak mengenal Tuhan, secara ekonomi lebih sehat, tapi Bapak Ibu jauh lebih berarti. Kita ini jauh lebih berarti. Karena pilihan Tuhan. Apapun kondisi kita, mungkin penampilan kita tidak semenarik orang luar di sana. Status sosial kita tidak sehebat mereka yang bisa hanya main judi di atas pesawat, saudara-saudara. Cuma arisan tok di atas pesawat. Ini sosialita namanya. Mereka hanya arisan. Tidak di darat loh. Bila perlu masih ada di jet pribadi. Wow, arisan bisa di atas jet. Melayang-layang terus begitu. Enak enggak? Enak, saudara. Duitnya mau kemana? Yang menukui senang-senang. Baru main judi ke kapal pesiar. Kita karena pernah ke lautnya pernah lihat lah. Hanya lihat. Demo air belum pernah ke kapal pesiar. Tapi lihat dari kejauhan, itu tuh kapal pesiar. Gede banget. Ya, bisa sampai beberapa lantai begitu. Lihat dari kejauhan saja, saudara. Artinya sekalipun kondisi kita, status sosial kita tidak sama dengan mereka, ekonomi kita di bawah dari mereka, di bawah kebanyakan orang, ingat kita adalah istimewa di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu hebat loh. Kita itu hebat loh, istimewa di mata Tuhan. Walaupun dunia tidak memperhatikan, tidak memandang kita, sampai dunia membenci pengikut Yesus karena kita adalah bukan dari dunia. Tapi jangan pernah berkecil hati. Ada contoh-contoh dalam Alkitab orang yang tidak diperhatikan, orang yang tidak digatekkan dengan, kalau bahasa Jawa bilang ya, tidak digatekkan, tapi di mata Tuhan dia hebat. Ini loh, coba klik 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Perhatikan ini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dipilih manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Puji Tuhan. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mata manusia, Daud hanyalah seorang pemain musik. Di mata manusia, Daud tidak lebih daripada itu. Allah, kamu pemain musik dong. Beda dengan kakak-kakakmu, ganteng-ganteng, bagus-bagus, hebat. Tapi kamu, aduh, penampilan kurang. Tapi memang istimewamu main musik.
Ayo kamu ngamon aja. Kan begitu saudara. Daud itu dari keluarga dia tukang ngamon, penggembala domba. Di tengah-tengah keluarga bukan apa-apa. Karena bukan apa-apa kerjamu, ayo kau ke padang penggembalaan saja. Tapi bagi Tuhan, Daud adalah seorang raja yang luar biasa. Amin. Daud adalah seorang raja di mata Tuhan loh. Walaupun orang lain menganggap Daud hanya seorang pemain musik, keluarganya menganggap bukan apa-apa dan pantasnya kau penggembala domba, tapi di mata Tuhan, Daud itu seorang raja. Dia ketika memilih seorang raja untuk Israel, ketika Samuel sudah dilengsarkan, bahkan mati, pilihlah dari anak Isai itu satu saja anaknya. Lewat kakak-kakak Daud ganteng bagus, kepilih enggak? Halo? Enggak kepilih. Saudara-saudara kalau lihat ayat-ayat sebelumnya itu enggak kepilih. Anak ke satu lewat, bagus. Dia juga ingin mengurapinya. Samuel ingin mengurapinya, jangan. Bukan dia. Lewat anak kedua, bukan dia. Ketiga, keempat, kelima, keenam, bukan. Maka muncul ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan dipandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah tolak dia. Kakak-kakak Daud itu ditolak, gagah secara fisik, penampilan menarik, pergaulannya hebat, tapi bukan. Daud sekalipun dia hanya seorang pemain musik di mata manusia dan seorang penggembala di mata keluarga, tapi di mata Tuhan Daud adalah seorang raja. Kemurnian hati Daud itu hebat, sangat bening di mata Tuhan. Maka dunia tidak menganggapnya apa-apa. Dunia membencinya, termasuk keluarganya tidak menganggapnya apa-apa. Disuruh ke padang penggembalaan. Tapi buat Tuhan, Daud adalah seorang raja istimewa. Bapak Ibu, bukan saja dia. Ya. Kita lihat ini si Musa. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Musa juga hebat loh saudara. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Loh, coba dipilih loh. Ini pilihan. Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Puji Tuhan. Siapa itu Musa? Tapi ditetapkan menjadi seorang pemimpin. Di mata Tuhan, dia adalah pemimpin hebat. Musa adalah orang biasa-biasa. Musa gagap dalam berbicara, tidak dianggap oleh manusia. Dan pantas dong menjadi seorang pemimpin model Musa ini. Ngek, itu ngomongnya. Tapi di mata Tuhan tepat ini Musa menjadi seorang pemimpin. Maka dikatakan, oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Di ayatnya sebelumnya 11 dikatakan, ketika Tuhan ngomong kepadamu, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli dan seterusnya? Pergilah, dipilih lo, hebat lo, istimewa lo di mata Tuhan si Musa ini. Bagi orang kebanyakan, Musa tidak masuk hitungan. Dunia tidak menyukai keberadaannya. Dia tidak menyukai, dia membencinya. Tapi Tuhan luar biasa menjadikan Musa seorang pemimpin.
Masih ada yang lain? Coba Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Lihat firman Tuhan datang kepada, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Perhatikan ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, bapak ibunya belum nikah. Ya kan? Kira-kira kan begitu. Tapi Tuhan sudah tahu bahwa Yeremia akan lahir. Perhatikan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenalmu. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan belum lahir, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku jawab, Yeremia bilang kepada aku, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Aku tidak pintar ngomong. Tetapi Tuhan berfirman kepada, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun, perhatikan, termasuk presiden, termasuk raja, kan kira-kira begitu, engkau putus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, harus kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas, coba diangkat atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Kau akan juru bicara di sana untuk mencabut, merobohkan, untuk membinasakan, meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Hebat lu. Orang yang tidak diperhatikan, tidak dipandang oleh manusia, tapi dia sungguh berarti dan dia sangat punya nilai di mata Tuhan. Dunia boleh tidak suka, dunia boleh benci, tapi Tuhan punya hak prerogatif kepada kita dan menjadikan Musa, menjadikan Yeremia, menjadikan Daud yang tidak dianggap oleh dunia itu. Mereka adalah orang yang bernilai di mata Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar kebenaran firman. Dunia boleh benci kita. Maka ada anak sekolah minggu bilang, nyanyian sekolah minggu, boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Ada begitu sekolah minggu, karena aku miliknya, istimewa, ku berharga di matanya, istimewa. Yesus mengasihiku, lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Bapak Ibu, mengapa dunia membenci pengikut Yesus? Karena kita bukan dari dunia. Kita bukan dari dunia, tapi kita pilihan loh. Ya, ingat, Bapak Ibu dipilih, saya dipilih, kita semua yang ada ini dipilih Tuhan menjadi orang istimewa di mata Tuhan. Maukah kita menjadi orang istimewa itu? Atau membiarkan begitu saja keistimewaan? Sama seperti Saul, dia kan istimewa saja, tapi dia biarkan keistimewaan itu ngapain? Sama seperti Yakub sama adiknya yang menjual hak kesulungannya
dengan makan Esau dengan makanan kacang merah itu dijual. Apain? Ada yang tidak menganggap itu apa-apa. Nilaimu sebenarnya luar biasa. Nilai kita ini luar biasa. Tapi kita yang menjadikan kita tidak punya nilai. Bisa kita. Sebentar lagi aku mati. Bagilah sedikit kacang merahmu, loh saudara. Dia rela hak kesulunganku ini, wes, pengen. Tidak perlu sama aku itu. Aku tidak butuh. Saudara, lihat. Ya, sesuatu yang tidak berarti bagi Tuhan, luar biasa. Yang kedua, mengapa dunia membenci pengikut Yesus? Lihat ayat 21 dari Injil Yohanes itu. Siapa bacakan kepada kita? Injil Yohanes pasal 15 ayat 21. Iya, saya tidak menulisnya di sini. Yuk. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu. Karena namaku, mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Puji Tuhan. Yang kedua, yuk. Karena mereka tidak mengenal Yesus. Firman Tuhan bilang, orang yang tidak mengenal Yesus itu sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan. Yohanes 3:19-20. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih suka kegelapan. Nah itu dia. Dunia ini adalah kegelapan dan menyukai kegelapan. Maka dia tidak menyukai pengikut Yesus. Dia benci kepada pengikut Yesus. Terang itu sudah datang, Yesus sudah datang, tapi dunia masih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Perbuatan siapa yang jahat? Perbuatan dunia yang hidup dalam kegelapan itu. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Coba saudara, dia benci kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Bangga malahan, melakukan kejahatan bangga, senang mereka. Firman Tuhan bilang, orang ini adalah hidup dalam kegelapan. Puji Tuhan. Sejak dahulu memang kekristenan itu tidak disenangi. Ya, jangan kira, aduh, makanya aku orang Kristen itu baru sekarang kita. Dari sejak Ben, kekristenan itu tidak pernah disenangi karena dunia ini adalah hidup dalam kegelapan, tidak menyenangi itu, saudara-saudara. Terang dan gelap tidak bisa satu. Maka kalau kita mendengar hidup kita, wah, menjadi pengikut Kristus diberkati berlimpah, ya enggak, nyaris tidak ada kesenangan sebenarnya menjadi pengikut Yesus. Bukan mau diberkati dan bahagia dan senang dan segala macam itu. Di dunia tidak, nyaris hilang kesenangan kita ketika kita mengikut Yesus. Harus dibaca ulang lagi firman Tuhan. Kalau dibilang mengikut Yesus ada berkat berlimpah. Memang kalau diberkati itu ya sudah pantasnya kita. Coba lihat ini orang-orang Kristen. Kisah Rasul 5 ayat 17-18. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Ini orang Kristen, saudara, rasul-rasul. Tapi lihat, pada waktu mereka mengalami kesulitan begitu, Tuhan bela. Lihat ayat berikutnya itu. Ini masuk di dalam penjara, tetapi di ayat berikutnya, lepas sementara penjaranya terkunci rapi, ada pembelaan Tuhan. Siapa yang menemukan? Ayat 23, coba bacakan Yus. Katanya, kamu mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan. Tidak ada lagi rasul-rasul itu dalam penjara. Mereka mengabarkan Injil di ayat berikutnya setelah perikop itu. Tuhan, ya. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang yang baik Allah lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang-orang saudara-saudara, rasul itu ada di dalam bait Allah ngajar, padahal tadinya di penjara. Di penjara. Di ayat 23, penjara
sudah di luar, hebat loh. Ada pembelaan Tuhan, jelas. Ada perhatian Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Nah itu tidak dibiarkan begitu. Ayo satu lagi, Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 4 saya baca. Kira-kira pada waktu itu, ini loh maksud saya, ini kekristenan yang sesungguhnya bukan untuk menerima berkat berlimpah, tidak, tapi nyaris kita yang mengalami penderitaan. Nah, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat yang menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang jauh, coba kegelapan itu senang loh, pembunuhan. Ia melanjutkan perbuatan itu, bangga sekali loh, dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Kalau baca lagi ayat seterusnya, orang ini pun lepas dari penjara dan pintunya rapi terkunci. Tapi dia bisa keluar. Ada pembelaan Tuhan, itu maksudnya. Kekasih dalam Yesus Kristus, ayo mari kita jangan pernah merasa aku kok tidak disukai dunia. Iya, kita ini tidak menjadi kesukaan dari dunia karena kita menjadi pengikut Kristus. Karena kamu bukan dari dunia. Yang kedua, karena mereka tidak mengenal Yesus. Dua hal ini, saudara-saudara, dunia membenci kita. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, berarti ini menunjukkan bahwa kita bukan dari dunia, tapi sudah dipilih. Tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Kamu itu sudah dipilih dari dunia, maka dunia benci kamu. Ya, kita putuskan mengikut Yesus. Ada satu konsekuensi yang berat untuk kita alami. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita.